Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya semua? Semoga baik-baik saja dan masih selalu bersemangat untuk penulis ya. Berjumpa kembali di channel Education Books and Hobby. Sesi sharing kali ini adalah lanjutan video ke-1 saya tentang bagaimana cara mudah menulis buku non-fiksi atau buku parenting bestseller yang kedua. Ini oleh saya, Nawidya Stuti. Inilah buku bestseller saya di bulan Desember 2021 yang penerbitnya adalah Elek Media Komputindo. Yang pertama adalah buku Mantap Masuk SD untuk anak usia 6-7 tahun dan buku parenting yang berjudul 77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya. Alhamdulillah. Rasulullah bersabda, ikatlah ilmu dengan tulisan. Hadis riwayat At-Tabrani. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Pramudia Anantatur. Selanjutnya adalah tahapan menulis buku parenting saya ini genre buku non-fiksi. Masih ingatkah teman-teman di video sebelumnya apa saja tahapan menulis? Nah, untuk lebih detailnya, teman-teman bisa lihat dengan mengklik link di atas. Nah, tahapannya yang pertama adalah pra-writing, yakni tahapan sebelum menulis. Apa saja yang dikerjakan sebelum kita menulis. Kemudian yang kedua, drafting, yaitu tahap menulis. Kemudian revising, tahap merevisi tulisan. Editing, tahap mengedit. Dan publishing, tahap mempublikasikan naskah kita. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Nah, ini buku saya akan sharing bagaimana tahapan menulis buku saya ini. Yang pertama, pra-writing atau tahap pra-penulisan atau sebelum menulis. Nah, sebelumnya saya survei dulu ke toko buku, yaitu membaca buku-buku sesuai bidang saya, yaitu pendidikan. Nah, waktu itu saya tertarik dengan buku tentang permasalahan anak. Kenapa? Karena saya melihat belum ada buku yang lengkap yang membahas tentang masalah anak dan cara mengatasinya. Saya melihat itu masih sedikit, belum terlalu banyak. Nah, masalah seperti itu kan pasti sangat dibutuhkan orang tua dan guru. Apalagi di zaman sekarang ini, dengan banyaknya muncul masalah-masalah baru yang terjadi pada anak yang dikarenakan zaman digitalisasi ini, seperti masalah kecanduan gadget, cyberbullying, dan lain sebagainya. Setelah survei, saya menentukan sasaran atau target pembaca karena buku parenting, jadi sasarannya adalah orang tua, pendidik, dan guru. Kemudian tema. Dari survei tadi saya sudah bisa menentukan temanya, yaitu tentang masalah anak. Kemudian menentukan judul, tetapi sebelumnya saya belum bisa menentukan paten atau fixnya judul seperti apa, karena kan dari segi jumlah 77 permasalahan anak, saya belum menemukan atau belum menghitung secara pasti berapa permasalahan anak dan cara mengatasinya yang nanti saya akan tulis. Nah, keunggulan. Nah, saya juga memikirkan keunggulan, kelebihan atau keunikan buku saya ini dibanding buku-buku yang sejenis atau yang ada di pasar. Kira-kira apa gitu ya. Kenapa? Karena kita pasti bersaing dengan buku-buku lain yang sejenis. Teman-teman pun juga harus begitu saat akan menulis naskah untuk buku nanti. Supaya apa? Supaya peluangnya diterima oleh penerbit itu lebih besar. Nah, keunggulannya yang pertama adalah lengkap. Karena banyak yang akan saya kupas di situ, dari masalah anak usia 0 sampai remaja. Dan materi yang ada di buku saya ini masalah yang sampai di zaman now atau zaman sekarang, yaitu kecanduan gadget, perundingan, cyberbullying, dan lain sebagainya. Nah, setelah saya memikirkan keunggulannya, kemudian saya memikirkan bahasanya yang akan saya tulis mau seperti apa, yaitu komunikatif, dan saya menggunakan kata ganti kedua Anda
karena ini lebih umum ya, lebih sering dipergunakan di dalam buku non fiksi dengan buku parenting. Kemudian aplikatif, yaitu mudah diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh guru, pendidik, ataupun orang tua. Kemudian manfaat praktis, how to. Jadi manfaatnya itu terlihat jelas, manfaatnya terlihat dan teman-teman pasti mudah untuk mempraktekannya. Kemudian selanjutnya adalah sumber rujukan atau referensi. Itu terkait dengan tulisan saya. Saya mengumpulkan sumber-sumber dan buku-buku itu dari pertama buku-buku, kemudian dari e-book, blog, jurnal, artikel dan sebagainya. Setelah itu di laptop saya kumpulkan menjadi satu folder. Supaya apa? Supaya memudahkan kita saat proses menulis, mengutip dan mencantumkan daftar pustakanya. Selanjutnya adalah mengorganisasikan ide atau tulisan berupa outline atau kerangka tulisan. Nah, ini teman-teman pasti sering melihat bentuknya seperti apa? Ya, daftar isi. Yang pertama, daftar isi yang paling atas adalah judul, kemudian prakata penulis. Ini bisa ditulis belakangan ya teman-teman. Dulu juga sebelumnya juga bisa ditulis, tergantung teman-teman, ini fleksibel. Kemudian daftar isi. Nah, teman-teman di daftar isi ini ada bab 1 sampai bab terakhir, kemudian daftar pustakanya. Nah, bab 1 kemudian ada subbab dan seterusnya. Biasanya saya menuliskan secara deduktif, yaitu dengan hal-hal yang umum dulu, baru mengerucut ke materi yang khusus. Bab awal itu berupa teori-teori umum yang mendasari inti materi tulisan kita. Nah, di bab awal buku parenting saya ini, dari bab 1 sampai dengan 3 itu memaparkan hal-hal teoritis umum yang mendasari materi masalah anak, yakni di bab 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan anak, lalu di bab 2 karakteristik anak usia dini, dan bab 3 kebutuhan dasar anak. Selanjutnya di bab 4 sampai bab akhir adalah materi inti, yaitu masalah-masalah anak dan bagaimana mengatasinya dengan pola-pola tulisan yang nanti saya akan jelaskan. Nah, ini buku 77 permasalahan anak, buku parenting saya yang sekarang saya sedang share bagaimana proses penulisannya. Lanjut dengan drafting. Tahap menulis khususnya buku parenting saya ini saya berikan contoh ya teman-teman ya, nanti ini penulisan draft naskah, yaitu benar-benar ini proses penulisannya. Nah, ini dia, saya berikan contoh di bab 25. Di bab 25 ini ada pengertian kecanduan gadget itu seperti apa, lalu gejala-gejala yang tampak, kemudian yang C itu faktor-faktor penyebabnya, kemudian yang D dampak gawai bagi anak, dan setelah itu intervensi. Nah, ini teman-teman, dan cara mengatasinya. Nah, ini kan berbentuk pola teman-teman ya. Jadi setiap masalah tuh ada seperti itu tahapannya. Jadi yang membaca pun lebih mudah mengerti dan lebih paham akan apa yang kita tulis. Nah, selanjutnya adalah daftar pustaka. Nah, saya sarankan untuk teman-teman jika sedang menulis atau sedang mengutip, itu harus langsung ditulis daftar pustakanya. Jadi langsung, tidak usah menunggu sampai selesai. Hal ini untuk agar tulisan kita prosesnya itu lebih efisien, lebih efektif gitu. Nih seperti ini. Oh ya teman-teman, untuk kaidah tata cara menulis sumber pustaka juga teman-teman harus tahu ya.
Misalkan saja kita harus belajar sebagai seorang penulis, terutama untuk buku non-fiksi. Misalkan saja kita mengutip dari buku saya sendiri, misalkan Widya Stuti Ana. Karena nama saya Ana Widya Stuti, karena penulisnya satu, jadi dibalik Widya Stuti, spasi Ana, kemudian tahun, judul buku, kota, dan penerbitnya. Tapi nanti berbeda lagi jika penulisnya lebih dari satu. Nah, ini nanti akan saya bahas di video-video selanjutnya. Selanjutnya adalah tahap revising, yakni mengoreksi keseluruhan naskah. Nah, ini tulisan mana yang baik atau cocok dicantumkan atau tidak. Kemudian mengubah beberapa bagian dari tulisan. Lalu apakah bab-bab kita sudah sesuai alur ataukah masih melebar kemana-mana? Ini perlu kita kaji lagi tulisan kita. Kemudian menambah isi tulisan atau menambahkan data baru. Nah, ini kemarin juga saya karena kurang, jadi saya menambahkan data baru, mencari lagi itu teman-teman ya. Kemudian tahap ini adalah mempercantik naskahnya dan menjadikan tulisan semakin menarik dan lebih sempurna. Ini teman-teman bisa dengan misalkan ditambah quote atau ditambah dengan ilustrasi yang menarik, ataukah dengan warna-warna yang kira-kira membuat naskah kita menjadi cantik. Nah, inilah di tahap ini. Selanjutnya adalah tahap editing, yakni tahap mengedit, menambah atau mengurangi isi tulisan. Nih, menambah atau mengisi tulisan, kemudian memperbaiki kesalahan tanda baca, kesalahan pola kalimat, dan berbagai kesalahan tata bahasa lainnya. Misalkan titik, koma, huruf besar, huruf kecil, kemudian apakah perlu dimiringkan, ataukah tulisannya rapi atau tidak, sudah rata atau belum, dan lain sebagainya. Kemudian memverifikasi data-data yang ditampilkan di buku. Misalkan saja untuk data-data yang terupdate atau terbaru, saya pernah juga menulis dan ternyata itu update tahun 2000, misalkan hasil penelitian tahun 2018. Padahal di tahun 2021 tuh ada. Makanya kita harus verifikasi ulang dan mencari data-data itu dengan sumber yang terpercaya. Kemudian jika ada data-data yang meragukan atau belum pasti, maka diverifikasi ulang atau bahkan dihapus saja kalau memang tidak terlalu perlu. Nah, hal ini apa? Hal ini diperlukan guna menghindari adanya kesalahan data dalam buku kita, karena memang ini buku non-fiksi ya teman-teman. Kemudian setelah semuanya, tahap-tahap itu semuanya, tahap 4 tadi, teman-teman bisa menuliskan judul yang pasti tadi, kemudian prakatanya dari prakata kita penulis, kemudian keunggulannya apa, daftar gambar atau tabel kalau ada. Selanjutnya adalah sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan cerita atau ringkasan dari materi buku kita. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tahap publishing atau mepublikasikan buku kita. Nah, bagaimana kita mengirimkan naskah kita ke penerbit mayor? Setelah teman-teman, setelah tadi kita periksa semuanya, jangan lupa diulang lagi dari awal seperti apa. Kemudian baru kalau sudah yakin kita kirimkan ke penerbit. Kebetulan karena 77 permasalahan anak itu kemarin saya kirimkan ke penerbit mayor, yaitu PT Elek Media Komputindo gitu. Atau teman-teman bisa kalau mempunyai naskah bisa diterbitkan atau bisa dikirimkan melalui DPS Gramedia. Nah, jika teman-teman perlu informasi bagaimana cara mengirim naskah via DPS Gramedia, silahkan klik link video di atas. Nah, setelah itu naskah dibaca oleh editor, direview. Jika di ACC, naskah kita akan diedit, di layout, dibuatkan cover, ditambah ilustrasi tertentu, dan kemudian diproduksi, diterbitkan, yaitu dipublikasikan. Kalau untuk penerbit mayor, terutama untuk PT Elek Media Komputindo, karena itu terbitan dari penerbit Gramedia, jadi
akan didistribusikan ke seluruh Indonesia, dan itu tidak perlu biaya karena memang karena melalui proses-proses yang memang benar-benar di-review. Kalau seandainya ditolak, teman-teman, ini ada tipsnya juga, teman-teman bisa dikirimkan ke penerbit lain, tidak harus ke Gramedia. Masih banyak kok penerbit-penerbit yang lain yang mayor juga gitu. Nah, ini buku saya. Nah, buku ini telah tersedia di Gramedia dan toko-toko online di seluruh Indonesia. Jika teman-teman merasa tayangan video ini bermanfaat, bagi yang belum subscribe, like dan komentar silahkan ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.